selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Melihat sesuatu yang beda nggak? Minggu ini adalah Generation Week. Jadi anak-anak muda, generasi yang melayani, oke? Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara warga Kerajaan Bangkit berdiri? Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Yuk kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih ada di sini ya Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, negara kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu ada ya Tuhan di bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau yang akan tolong semuanya, Kau yang akan proses semuanya ya Tuhan sedemikian rupa ya Tuhan. Karena masih ada orang-orang percaya yang berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan keselamatan akan terus datang ya Tuhan. Semuanya akan Kau cukupkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk udaranya, tanahnya, airnya ya Tuhan. Seluruh aspek Tuhan dalam negara ini ya Tuhan Kau yang tolong ya Bapa. Kami percaya Tuhan seluruh pemerintahan juga ya Tuhan. Dari yang terbesar sampai yang terkecil ya Tuhan, yang terbawah. Kau yang tolong semua ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk integritas, kejujuran ya Tuhan. Untuk hati nurani ya Tuhan yang terus ada ya Tuhan. Biar Kau yang bekerja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan prosesmu atas bangsa ini ya Tuhan. Tugas kami adalah mengucapkan berkat untuk Indonesia ini ya Tuhan. Kami mengucapkan shalom untuk Indonesia ya Tuhan. Juga untuk tempat kami tinggal di Pantai Takapuk, Pluit, Muara Karang, Telukong, Kapuk semuanya. Kami berdoa ya Tuhan. Di mana tempat kami tinggal ya Tuhan. Kau juga hadir memberkati ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami mau bawa ya Tuhan gereja lokal kami Tuhan, GBI Rock ya Tuhan. Dimanapun satelit berada ya Tuhan, Kau hadir dan beracara ya Bapa. Di setiap ibadah kami ya Tuhan, di setiap komsel kami ya Tuhan, di setiap generasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja ya Tuhan. Biar kami Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan menjadi perwakilan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Ketika kami beribadah ya Tuhan Kau hadir dan melawat kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan full timer, pengerja ya Tuhan, volunteer ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan ya Tuhan. Walaupun berjalan dalam lembah ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan dimurnikan ya Tuhan bersama dengan Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Tangan-tangan yang penuh ucapan syukur hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Kita bersyukur karena Dia Allah yang berperang bagi kita. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap
Yesus. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Through you, I can do anything. I can do all things. Yes, 'cause it's true. Give me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
Dalam semua warga kerajaan, contoh paling jelas adalah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kenapa disebut Yahudi? Karena kebanyakan tinggal suku Yehuda yang terakhir ini ya, yang masih ada. Dan kita lihat yang lain, 10 suku yang lain terserak diaspora seluruh dunia. Dan di dalam surat kitab Nabi Yesaya, itu ada 66 pasal gambaran daripada seluruh Alkitab. Tetapi dikatakan Tuhan benci dengan ibadah yang pura-pura, ibadah yang cuma lip service. Karena itu di dalam ayat 10 dari Yesaya 48 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dengar tentang Holocaust, 6 juta bangsa Yahudi ada di dalam kamar gas, ada yang dibakar hidup-hidup, diperlakukan dengan tidak semena-mena, dianggap bukan manusia, dan sebagainya. Kenapa hanya mereka yang mengalami seperti itu? Sebab Tuhan berkata, aku melakukannya karena aku sendiri. Sebab masakan namaku dinajiskan, aku tidak memberikan kemuliaanku dengan yang lain. Tuhan tidak pernah membagi kemuliaan dengan yang lain. Tapi dengarkan aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Dia tidak lagi dipanggil Yakub, dia dipanggil Israel. Aku yang tetap sama, aku yang terdahulu, aku juga terkemudian. Tuhan membuat pernyataan, ya, I was, dan juga I am, and I will be. Itu nama Tuhan. Tuhan yang di perjanjian lama dengan sekarang sama, saudara. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita jadi sama waris, kita jadi commonwealth, yaitu saudaraku bersama dengan Israel. Tentu saja bagaimana Tuhan menyucikan Israel hari-hari ini. Orang Kristen dapat penganiayaan yang luar biasa. Di Nigeria saja sudah 100.000 orang Kristen yang dibantai. 100.000 oleh Boko Haram. Dan baru-baru ini ada salah satu rekan kita yang kita kagum dengan imannya, Ibu Mei dari Rock Paniai. Suaminya sudah jadi martir di Kalimantan Barat. Lalu kemudian putranya menjadi yang putra sulung menjadi martir di Sudan. Dan setengah tahun yang lalu putra ketiga berkata, Mama, beta mau ketemu dengan yang membunuh kakak untuk melepaskan pengampunan. Mereka pergi sana dengan rombongan 8 orang. Dan mereka tergerak untuk pergi ke Nigeria. Tempat pembantaian, saudaraku. Mereka dibunuh. Di satu tempat di mana mereka tinggal untuk kebaktian juga dibakar hidup-hidup, tidak ada bekasnya. Tetapi apa yang terjadi pada Bu Mei? Dia lebih cinta Tuhan. Hari ini waktu saya rekam, dia sedang berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak untuk yaitu menyalahkan Tuhan, bertanya pada Tuhan, tetapi untuk minta kekuatan daripada Tuhan. Karena dia tahu cara satu-satunya untuk dites adalah dalam dapur penderitaan. Dapur kesengsaraan. Kalau kesengsaraan hanya berupa fisik, itu sudah berat, apalagi roh, jiwa, tubuh. Saya kagum dengan rekan saya ini, Ibu Mei ini, saudaraku. Waktu suaminya dan anak sulung meninggal, dia cuma meratap satu bulan. Kemudian saudaraku, 2 rumah, 1 mobil dijual. Sekarang dia memberi makan 700 anak-anak Papua yang miskin. Hebat bukan? Itu namanya refining. Itu betul-betul dimurnikan seperti perak. Tetapi dalam dapur kesengsaraan. Kalau itu bertahanlah umat Tuhan. Tidak ada pemimpin yang tidak melalui testing. Like David, like Daniel, semuanya. Sadrak, Mesak, Abednego. God bless you. Amin. Dia menantikan jawaban.
menyertai setiap kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini berbicara buat setiap kami. Jadikan kami tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu, biar kami boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan bagi Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari keluarga kerajaan sama berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Pertama tentunya kita bersyukur dan suatu luar biasa kebanggaan ya. Hari ini kita dilayani oleh rekan-rekan generasi. Boleh berikan tepuk tangan buat setiap mereka. Ya, dari Rocky, Rockets, KGC, Royal, semua bersatu, berkolaborasi melayani Tuhan. Kita bersyukur kita ada di gereja yang mempersiapkan generasi, melatih generasi untuk melayani, mengasihi Tuhan. Amin saudara. Yang kedua tentunya saya bersyukur pagi hari ini, suatu anugerah, suatu kehormatan, kalau saya diberikan kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Harcilinda buat kesempatan yang diberikan. Baik saudara, kita masuk dalam tema kita dalam bulan ini. Masih dalam tema besar kita yaitu The Valley of Refining, lembah pemurnian ya saudara ya. Jadi udah 4 minggu kita belajar hal ini saudara, dan ini minggu kelima. Bagi saudara yang udah mulai full ya, wah refining terus gitu ya. Jangan khawatir, minggu depan udah tema yang baru ya saudara ya. Jadi tapi biarlah sekali lagi kita boleh merenungkan, boleh meresapi tema ini sama-sama, dan dengan anugerah Tuhan kita boleh melaluinya saudara. Amin. Mari kita baca ayat tema kita. Pada tema ini soal the Valley of Refining. Oke. Nah, ayo mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin saudara. Saudara, inilah surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat mula-mula yang berada di Asia Kecil dan sekitarnya. Kalau sekarang ini di Turki ya saudara ya. Nah mereka mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan karena nama Yesus, karena iman mereka di dalam Kristus. Oleh karena itu Rasul Petrus menguatkan mereka supaya mereka bertahan dalam pencobaan, supaya mereka bersuka cita dalam penderitaan. Karena ini merupakan ujian untuk kemurnian iman mereka, saudara. Amin. Ya, bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Begitu banyak motivasi kita ikut Tuhan, ya saudara ya. Entah itu kekayaan, entah itu berkat, entah itu kesuksesan atau apapun. Tapi itu merupakan dasar yang gak kuat, betul ya saudara ya. Kalau kita menaruh harapan pada hal yang lahiriah, waktu badai itu datang, waktu lembah itu datang, kita kan gak bertahan gitu. Kita kan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah oleh karena itu tujuan pertama pemurnian adalah supaya kita kembali pada dasar iman kita yang pertama. Yaitu kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah bahkan Yesus juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu saudara. Dan kalau kita lanjutkan, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Dari situlah terangkum ya seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, kalau saudara bisa peras Alkitab ya, kita ambil sari-sarinya, ada 2 yang tersisa saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita melayani, kita beribadah, sebetulnya motivasi kita adalah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Gitu itu segala setiap bentuk ekspresi kita karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 3 minggu lalu juga Pastor Johan ya udah membagikan kasih yang walaupun, kasih yang apapun gitu. Tuhan senang sama kasih yang seperti itu. Jadi kalau saya bagi tingkat iman tuh ada 3 saudara ya, menurut kedewasaan. Yang pertama iman anak-anak ya. Firman yang disukai apa? Mintalah maka akan diberi ya kan. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Wah, senang ya. Saya juga senang saudara. Dan memang Tuhan kasih saudara. Apalagi orang yang baru percaya. Supaya membuktikan bahwa Tuhan tuh hidup. Tuhan berdaulat atas hidup orang saudara. Amin. Nah tapi gak berhenti sampai situ saudara. Kita terus berjalan waktu. Iman kita bertumbuh. Namanya ada iman remaja ya saudara ya. Iman yang mulai anak muda. Nah firman Tuhan yang keluar apa saudara? Jangan cuma meminta gitu kan. Jangan cuma mengetuk. Tapi mulai berkontribusi.
Firman-Nya apa saudara? Taburlah maka akan menuai gitu ya. Berilah maka akan diberi. Jadi ada kontribusi kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Oke. Nah, lalu berjalan waktu lagi saudara, iman kita makin bertumbuh. Nah, kita sampai kedewasaan iman kita, namanya iman walaupun saudara. Nah, ini yang berat nih saudara ya. Jadi walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita sudah meminta, walaupun kita sudah berusaha, udah menabur, udah memberi saudara. Tapi walaupun hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mau tetap mengasihi Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, kita bersyukur ya Bapak-Bapak rohani kita. Temanya ini berat ya saudara ya, makanan keras gitu. Jadi Bapak rohani kita menyiapkan tema-tema yang bukan cuma menyukakan hati kita, telinga kita, tapi mempersiapkan kita dalam keadaan-keadaan yang sukar. Ya. Nah saudara lanjut ya. Ini perkataan dari Sadrak, Mesak, Abednego waktu dia mau dimasukin dapur perapian kalau dia nggak menyembah patung itu saudara. Nah, kita baca, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Tuhanmu Raja. Tapi seandainya tidak, walaupun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego percaya Tuhan sanggup membebaskan mereka. Tapi kalaupun seandainya tidak, gitu, dia tetap tidak mau untuk menyembah patung yang dirikan oleh patung Nebukadnezar itu saudara. Amin. Dia bayar dengan harganya, dia bayar dengan nyawanya sendiri. Hal yang senada dikatakan oleh Habakuk ya saudara ya. Nah ini dulu ada nyanyiannya enak, tapi waktu kita ngalamin tidak enak saudara. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah ya, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang ya. Tapi Tuhan Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin saudara. Ya dulu ini aset ya saudara ya. Nggak ada, dulu kan belum ada mobil, belum ada rumah, belum ada pabrik ya saudara. Nah, ini kebun nggak berbunga, nggak berbuah, ya, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba nggak ada. Tapi kamu tetap setia mengasihi Tuhan sampai akhir. Amin. Mari katakan dirimu, mari mengasihi Tuhan sampai akhir. Haleluya. Oke saudara. Baik, ya sekarang kita masuk tujuan kedua pemurnian saudara. Tujuan kedua pemurnian adalah supaya kita dimurnikan motivasi kita saudara. Nah emas itu dimurnikan dengan cara dipanaskan ya. Dan itu dengan derajat yang sangat tinggi, 1000 derajat Celcius bahkan lebih gitu. Supaya apa? Supaya logam-logam yang lain itu muncul saudara di permukaan. Entah itu tembaga, perak, seng, emas, maksudnya hal-hal yang lain tuh muncul saudara dan disingkirkan. Supaya emas itu bertambah murni saudara. Demikian juga kita, waktu kita lahir baru, roh kita itu sudah diselamatkan ya. Roh kita sudah diperbarui. Tapi ada bagian yang lain dalam hidup kita itu jiwa. Yang dimana Tuhan bilang harus diperbarui dari hari sehari. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Yang ini perlu kita dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Entah itu kesombongan kita, masa lalu kita, trauma-trauma kita, saudara. Apalagi kebencian, dendam, kepahitan, kecemasan, kekhawatiran, iri hati, apapun saudara. Nah ini yang Tuhan mau singkirkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau angkat saudara. Maka itu saya tuh sangat setuju dan sepakat ya kalau orang lahir baru setelah itu harus ada sesi-sesi yang melengkapi jiwanya, mengobati jiwanya ya. Hati Bapa, gambar diri, pemulihan luka batin. Kita juga tahu ada rockman, ada wanita bijak ya. Itu. Nah itu untuk melengkapi jiwa kita. Supaya jiwa kita selaras dengan firman Tuhan. Supaya jiwa kita disembuhkan, dipulihkan saudara. Karena kalau kita lihat banyak konflik yang terjadi antara manusia. Kalau ditelusuri saudara ternyata masih ada bagian jiwanya yang trauma gitu saudara. Masih ada jiwanya yang tersakiti. Jadi akhirnya gampang menyakiti hati orang lain juga. Ya, orang sakit akan gampang menyakiti orang lain. Orang yang terluka gampang melukai orang lain. Orang itu mari kita izinkan Tuhan untuk mengoperasi hati kita saudara. Amin. Untuk mengizinkan Tuhan tangan Tuhan untuk membentuk setiap kita. Kita tahu kita gak ada yang sempurna ya. Kita penuh kelemahan. Kita butuh Tuhan untuk memperlengkapi, mengikis setiap kesombongan kita. Amin saudara ya. Nah yang ketiga tujuan pemurnian itu adalah
akhirnya adalah supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara ya. Nah katanya tuh pandai emas itu bisa melihat emas itu murni atau enggak. Kalau dia bisa melihat pantulan wajahnya di emas itu saudara. Nah saudara, pandai emas itu Tuhan, emas itu kita saudara. Jadi Tuhan bisa melihat kita murni ketika dia melihat karakternya ada dalam karakter kita. Amin. Yaitu apa saudara? Yaitu buah roh ya. Kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin saudara. Ya jadi ada 3 ya tujuan pemurnian. Tuhan mau kita kembali ke dasar mengasihi Tuhan. Kedua adalah supaya Tuhan memurnikan motivasi karakter kita yang salah. Ketiga adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah sekarang apa yang menjadi reward? Oh ya kita kan udah sakit nih ya kan ya. Sudah dimurnikan. Apa yang menjadi reward kita kalau kita sudah dimurnikan oleh Tuhan? Mari kita masuk hasil dari api, reward dari pemurnian. Yang pertama, kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Wah, semua senang ya. Perkara yang lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Berkat yang lebih besar, saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia pada perkara yang kecil, Tuhan percayakan dia perkara yang besar. Ya. Jadi berkat itu lambang bobot, saudara ya. Lambang beban. Betul ya Pak dosen? Wah guru. Nah itu, jadi kita tuh mesti punya kekuatan untuk menanggung beban itu. Karena kalau enggak, berkat itu malah bisa menghancurkan kita, saudara. Ya, saudara kayak saudara nge-gym ya, saudara ya. Saudara nggak mungkin langsung 50 kilo ya kan. Bench press 50 kilo, wah berat gitu. Pasti mulai dari kecil dulu, 5 kilo, 10 kilo, makan yang cukup, tidur yang cukup, saudara lanjut lagi. Akhirnya saudara sanggup menanggung beban itu. Demikian juga setiap kita, proses itu membuat kita memperlebar kapasitas kita. Supaya kita sanggup untuk menahan berkat Tuhan, untuk dipercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Ya. Nah mari kita lihat ya saudara. Nah ini kita ambil 3 contoh aja ya di Alkitab. Ini orang-orang ini yang diproses sama Tuhan dan hasilnya luar biasa outputnya ya. Kita lihat Yusuf ya. Yusuf 17 tahun dia terima, umur 17 tahun dia terima mimpi dari Tuhan ya kan. Tapi penggenapannya waktu dia umur 30 tahun. Gitu. Jadi 13 tahun dia diproses sama Tuhan. Kita tahu prosesnya ya. Ya, dibuang oleh saudaranya, dijual jadi budak di tanah Mesir gitu ya. Udah enak-enak dipercayakan Potifar, difitnah, masuk penjara gitu. Terus ada juru minum, juru roti, dilupakan gitu kan. Dan sampai pada akhirnya dia dipercaya jadi Perdana Menteri di Mesir, saudara. Outputnya apa? Menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Ada Daud juga sama. Daud umur 15 tahun diurapi jadi raja. Tapi gak langsung jadi raja. Bahkan diuber-uber sama Saul, saudara. Bersembunyi di gua-gua, berkawan dengan perampok, berkawan dengan orang-orang tertolak juga. Tapi kita tahu outputnya, saudara. Waktu diurapi jadi raja, dia raja yang menjadi raja terbesar dalam sejarah Israel. Dan dia menjadi garis keturunan juga Mesias, Yesus Kristus. Maka dibilang Yesus anak Daud ya saudara ya. Kemudian yang ketiga adalah Musa. Musa 40 tahun pertama penuh dengan kejayaan, penuh dengan kemewahan ya. Dia anak Firaun gitu loh, putra angkat Firaun saudara ya. Wah penuh hikmat Mesir. Tapi 40 tahun kedua dia habiskan mengembalakan kambing domba. Bukan miliknya loh saudara, milik mertuanya. Nah itu saudara, Tuhan proses dia. Sehingga dia menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bahkan dia juga yang mencatat 5 kitab pertama di Alkitab kita ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, saudara, itu Musa yang mencatat. Ya, jadi kita lihat sini sama-sama setiap proses itu baik saudara. Supaya kita dipersiapkan untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Jadi jangan menyerah atas setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Baik saudara, nah ini saya bandingkan juga ya. Ini ada 3 orang juga yang mengalami proses yang relatif instan. Bahkan gak ada proses mungkin ya. Ada Simpson, ada Saul dan Salomo ya. Sama ya, karakter dasar ditempa nih ya. Yang sebelah mana nih? Nah, sebelah kanan saya ditempa. Yang sebelah kiri dapatnya instan ya. Ya, Simpson dapat kekuatan, nggak perlu nge-gym ya saudara ya, nggak perlu berdoa gitu. Dari awalnya memang Tuhan kasih dia kekuatan jadi nazir Allah, jadi hakim bangsa Israel. Saul juga sama, wah tingginya lebih tinggi sebahu dibandingkan orang Israel yang lain. Salomo lahir udah di istana Daud, saudara, udah senang gitu, udah mewah ya saudara ya. Lalu hubungan dengan karunia, karena diproses karakternya kokoh, mampu untuk menopang karunia. Tapi yang relatif instan apa?
karunia besar tapi nggak ditopang dengan karakter. Dan akhirnya kita tahu yang sebelah kanan saya pondasinya abadi, kerajaannya stabil, dan yang kiri berakhir dengan kompromi tragis dan kehancuran. Simpson kita tahu akhir hidupnya matanya dicungkil, saudara ya, suruh giling apa tuh, itu ya. Terus dia suruh melawak lagi, saudara ya. Tapi Tuhan setia, dia minta Tuhan berikan aku kekuatan sekali lagi, dan dia merubuhkan gedung itu dan dia mati bersama-sama bangsa Filistin, saudara ya. Lalu Saul juga sama. Dia putus asa, kalah dalam perang, lihat Jonathan anaknya sudah mati, dia juga bunuh diri, saudara. Salomo luar biasa ya, dia meminta hikmat dari Tuhan, dia mengawali dengan sangat baik, meminta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan kasih dia juga kemasyuran, ya, kasih dia juga dengan kekayaan. Tapi berjalan waktu karena istrinya yang banyak dan bangsa-bangsa lain mencondongkan hati Salomo menyembah berhala, saudara. Dan pada kita tahu pada akhir pemerintahan Salomo, kerajaan Israel terpecah jadi dua, saudara ya. Jadi kita lihat sama-sama proses itu bukannya buruk, saudara ya. Proses itu baik supaya kita siap. Dan kadang-kadang kalau tanpa proses malah tidak baik, saudara. Seperti tadi bilang, berkat tanpa kekuatan untuk menanggungnya itu malah bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, Nah ini saudara tahu ya ini metamorfosa kupu-kupu ya. Dari ulat ke pompong kupu-kupu. Nah saudara ternyata tuh ada proses yang luar biasa nih yang kita lihat ya. Jadi waktu kupu-kupu itu udah mau keluar dari kepompong, saudara, dia berusaha untuk robek tuh kepompong ya. Wah berusaha untuk keluar. Sebetulnya tuh itu exercise buat badan dia untuk mengeluarkan cairan-cairan ke seluruh badan dia. Termasuk ke sayapnya, supaya sayapnya jadi keras dan kuat dan dia bisa terbang. Saudara. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita bantu, saudara? Nah, ada anak kecil coba bantu nih, kasihan kupu-kupu mau keluar nih dari kepompong gitu kan ya. Aduh, susah banget sih, aku bantu Dia gunting sedikit, saudara, kepompongnya supaya dia gampang keluar. Dan benar kupu-kupunya gampang keluar. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak exercise, dia nggak keluarin cairan itu dalam tubuhnya. Sehingga apa? Sayapnya menjadi lemah, sayapnya menjadi rapuh. Sehingga dia nggak bisa terbang. Dan akhirnya mati, saudara. Dan demikian juga kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan, pergumulan apapun, itu memberikan kita kekuatan untuk kita next level. Waktu kita dipercayakan level selanjutnya, kita sudah kuat. Kita sanggup menanggungnya. Amin. Ya. Oke, kita udah belajar ya sama-sama ya. Nah, yang kedua rewardnya adalah yang tadi firman tadi berkata, kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Hari ini kita memuji-muji Tuhan ya, tapi satu kali kelak Tuhan yang puji kita. Amin. Marilah masuk hai hambaku yang baik dan setia, Richard ya gitu ya. Berturutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, kita menantikan itu, saudara. Amin. Itu pengharapan kita bersama-sama. Jadi ada dua ya tadi ya rewardnya. Pertama kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Kedua kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan, mahkota kemuliaan dari Tuhan. Oke, masih bersama dengan saya? Kecepatan Kak? Ya, baik. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit lagi. Ya, kita masuk ke bagian yang terakhir. Sekarang bagaimana kalau kita bertahan, kalau kita masuk dalam lembah tersebut? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama tentu saja kita harus melekat pada Tuhan. Amin. Firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Saudara, Daud itu menciptakan banyak mazmur ya. Sebagian besar mazmur yang diciptakan itu pada saat dia di lembah. Pada saat dikejar-kejar Saul, saudara. Jadi itu menandakan bahwa Tuhan setia buat hidup kita. Seperti lagu kita nyanyikan tadi, Tuhan itu Immanuel, menserta dengan kita. Justru saat-saat kita di lembah, kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Justru saat-saat kita di lembah, kita bisa melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi jangan waktu di lembah kita meninggalkan Tuhan ya saudara, justru mendekat, melekat sama Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber hikmat kita. Dan kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan atas hidup kita, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bertahan dalam pemurnian, kita harus prepare ya. Kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu apa? Kedewasaan karakter dan juga skill. Ya saudara ya. Nah ini saudara, mature in karakter dan juga skillful. Jadi ini mesti seimbang gitu. Jangan cuma skill, jangan cuma karakter, tapi mesti berjalan seiring saudara, sama-sama.
Nah ini ya saudara ya, kita tahu ya cara terbentuknya karakter. Ya dimulai dari pola pikir kita. Pola pikir kita itu menjadi apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan menjadi apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang kali menjadi kebiasaan. Kebiasaan akhirnya menjadi karakter. Dan karakter akhirnya menjadi akhir hidup kita, takdir hidup kita saudara. Jadi bagaimana cara kita mengubah karakter kita? Ya mengubah mindset kita saudara. Amin. Makanya firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus gitu. Ada firman Tuhan lagi berkata, jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan kamu. Gak semua kebenaran yang kamu ketahui yang akan membebaskan kamu. Jadi betapa penting kita membaca firman Tuhan, supaya kita diubah mindset kita, diubah pola pikir kita yang salah selama ini saudara. Dan bukan hanya firman saudara, bisa juga yang lain. Misalkan ada kebiasaan buruk tentang keuangan, misalkan kita mesti bisa belajar dari praktisi-praktisi keuangan yang diurapi Tuhan. Betul ya. Misalkan saya juga kesehatan, wah saya ternyata suka makan malam nih saudara, jadi gemuk. Nah ternyata saya lihat podcast, Eddie Ray, apalagi ya, siapa lagi gitu, dokter wah gak bagus gitu, harus makan apa. Nah itu mengubah mindset saya, sehingga saya melakukan kebiasaan yang baik. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya mengubah karakter? Kita harus mengubah mindset kita. Kita harus rendah hati belajar saudara. Sekarang mudah ya, ada seminar, ada webinar ya. Ada YouTube, ada apalagi podcast gitu. Kita bisa belajar dari orang-orang yang memang kuat di bidang itu saudara. Dan kita punya rendah hati untuk belajar sama-sama. Oke. Ya ini sama-sama ya mengasah karakter ya, kita mau taat dan kita mau sabar gitu ya saudara. Membangun kompetensi. Nah ini Yusuf sebelum dia dipercayakan jadi ngelola ekonomi Mesir ya kan. Dia dipercayakan dulu apa saudara? Mengelola rumah Potifar, ya kan? Terus lalu mengelola administrasi penjara. Terus kemudian di sini juga Musa dan Daud sebelum dia memimpin bangsa Israel, dia juga jadi gembala, gitu. Beberapa ekor domba dan sebagainya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kita saat di lembah, lakukan yang terbaik, gitu loh. Karena itu berhubungan dengan panggilan yang lebih tinggi yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Jangan cuma gembala gitu ya, cuma ini gitu. Tapi lakukan yang terbaik. Kita percaya di depan sana ada perkara yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Nah ini saudara, ini tentang Daud ya. Nah Daud tuh senjata Daud ini saudara ya, umban, sling gitu ya. Bukan ketapel ya saudara ya. Ketapel yang buat jatuhin pohon mangga, buah mangga bukan ya. Ini sling saudara. Dan ini alat tempur. Bahkan ada di zaman itu sempat jadi alat tempur prajurit dalam berperang gitu loh. Dan sling ini kalau dilepaskan itu kecepatan batunya itu 100 sampai 150 km per jam. Oh, kencang banget, makanya bisa mematikan orang gitu. Nah, kita tahu bahwa Daud ini gak kebetulan bisa ngalahin Goliat dengan umban batu gitu loh. Nah, kemarin juga Bro Renhat sakit ya Pak. Bro Renhat juga bagian ini tentang di RPC ya gitu loh. Jadi kita perlu latihan berkali-kali, bukan kebetulan kalau Daud itu bisa mengalahkan Daud bisa mengalahkan Goliat dengan umbannya. Karena dia melatihan itu berulang kali dan tempat-tempat yang kita nggak tahu malam hari, saudara. Mungkin dia bikin target ya kayak panahan gitu. Wah jedar berkali-kali sampai ke titik itu. Makanya dia bisa menjatuhkan Goliat presisi sekali tepat di dahinya, saudara. Ya, bukan kebetulan, tapi dia latihan, saudara. Ya, jadi orang pernah bilang keberuntungan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Betul ya. Jadi kalau kita siap tapi nggak ada kesempatan juga nggak bisa. Tapi kalau ada kesempatan, ya. Tapi kalau kita nggak siap, kesempatan itu akan lewat. Oleh karena itu, mari kita bersiap melatih skill kita, melatih apa yang Tuhan percayakan buat setiap kita, saudara. Amin. Oke, yang terakhir saudara, gimana cara kita bertahan dalam lembah pemurnian, yaitu kita tertanam dalam keluarga rohani ya saudara. Firman-Nya berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, supaya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin saudara ya. Ya saya satu orang yang
sangat bersyukur ya waktu saya melewati lembah, saya nggak sendirian gitu. Ada kakak-kakak rohani, mentor-mentor yang menguatkan saya, meneguhkan saya. Ada bapak gembala, ibu gembala yang terus menguatkan saya. Ada kakak, saudara rohani, ada adik-adik rohani juga yang menopang saya, saudara. Sehingga saya ada hari ini. Mungkin kalau nggak ada komunitas rohani udah terhilang kali saudara. Udah murtad kali ya. Tapi kami bisa bersyukur gitu. Justru saat-saat kita di lembah itulah kita butuh orang lain menguatkan kita. Jadi jangan sendirian ya saudara, berbahaya gitu. Justru sendirian makin kita makin mengasihani diri gitu. Makin tenggelam dalam depresi gitu lah. Mari cari orang gitu, mari cari komunitas. Orang-orang yang bisa memberikan masukan yang positif sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Memang masalah kita nggak langsung selesai ya, saudara. Wah langsung selesai, ikut komsel, langsung selesai, masalah nggak ada masalah lagi, enggak ya, saudara ya. Tapi seenggaknya kita cerita, kita lega, saudara. Kita berbagi beban kita. Kedua, ada orang yang mendoakan kita. Ya, ketiga, mungkin ada orang yang pernah mengalami lembah yang sedang kita alami, saudara. Kita butuh masukan dari dia. Oh, dia pernah ngalamin caranya bagaimana, solusinya gimana, supaya kita berespon dengan benar saat kita dalam lembah tersebut. Amin, saudara ya. Jadi ada 3 ya tadi, gimana cara kita bertahan dalam lembah, yaitu kita melekat pada Tuhan. Kedua, kita mempersiapkan diri kita, skill kita, karakter kita. Yang ketiga, kita tertanam dalam keluarga rohani. Mari katakan kanan kirimu, ayo berkomsel. Ya, supaya kita saling menguatkan satu sama lain ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, ya ini kesimpulannya. The Valley itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Ada ujian iman, ada motivasi, tapi kita bersiap. Caranya gimana? Kita melekat pada Tuhan, kita bersiap, berkomunitas, dan rewardnya adalah Tuhan percayakan kita kapasitas yang baru dan kemuliaan di dalam Kristus. Amin. Pemurnian bukanlah hukuman, melainkan persiapan untuk kemuliaan. Baik. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini pengharapan kita saudara ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun lembah yang kita lewati hari-hari ini, kita mau tetap percaya, kita mau tetap setia mengasihi Tuhan sampai akhir. Kita tahu bahwa penderitaan yang sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang besar, jauh melebihi segala-galanya. Amin. Gitu. Jadi mari jangan menyerah, jangan putus asa, mari terus maju di dalam Tuhan. Dan biarlah kita semua setia sampai akhir dan terima kemuliaan dari Tuhan. Amin saudara ya. Semoga firman Tuhan jadi kekuatan berkat buat setiap kita. Silakan Bapak Artono. Terima kasih Bapak Pendeta Teddy. Sudah MTH sudah, master sudah. Saya tahu sudah diberkati ya. Kamu harus saksikan pengalaman lembah kamu harusnya. Bersama Vera. Ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tidak tahu, tapi saya tidak cerita. Ya. Biar nanti dia yang cerita. Ya, ada musim-musim mereka juga ada di dalam lembah yang Tuhan izinkan. Ya, tapi ya saya bersyukur dia ada sampai hari ini bersama-sama. Ya, teman-teman saya melihat teman-teman itu menopang, menguatkan. Ya, jadi betul dikatakan tadi jangan sendirian, amin. Ya, harus punya rekan yang positif, yang sehat, ya, yang tidak toksik, ya. Jadi tetap mengarahkannya kepada firman, bukan kepada kepandaian, kepintaran, kekuatannya sendiri dan macam-macam ya, tapi kepada firman. Di sini ada banyak anak-anak muda di tempat kita ya. Anak-anak muda jangan mau instan. Ya, ikutin proses. Prosesmu dimulai di rumahmu. Katakan amin, anak-anak muda ya, prosesmu di rumahmu. Jangan instan, jangan keluar dari rumah yang diproses di sana. Ya, ikutin aturan Tuhan, proses lalui aja. Ya, supaya kau punya pengalaman dengan Tuhan, punya kekuatan di dalam kalian. Dan sembari kalian jangan malas. Anak muda boleh lambaikan tangan di sini. Haleluya. Ya, jangan malas, rajin. Ya.
ilmu penting, pengetahuan penting, betul ya? Ya, terus diasah gitu. Saya pernah dengar dari anak kita Tin, ya, di sekolah itu ya pinter juga sih ilmu entrepreneurnya itu bekerja ya. Dia sama temannya, ya kok bisa itu jualan ayam goreng. Ya teman-temannya itu kalau istirahat siang kan cari makan mungkin bosen mungkin ya di kantinnya. Jadi dia jualan sama temannya. Open PO saudara. Jadi mulai remaja sudah otak bisnisnya sudah mulai bekerja. Tidak apa-apa saudara, betul ya? Ya dilatih, tidak masalah. Ya yang penting kan nilai akademisnya tetap baik, jangan nilai ayam gorengnya tinggi, akademisnya melorot, jangan. Ya, betul. Ya, mesti belajar banyak dari hal-hal seperti itu. Ya, anak-anak muda di sini, doa saya adalah saudara menjadi apa yang Tuhan kehendaki atas kalian. Kalian akan menempati posisi-posisi di mana Tuhan sudah rancangkan itu buat kalian. Ya, jangan pernah gagalkan itu. Kenapa kita perlu proses Bapak Ibu? Sebab pada waktu kita ada di tempat di mana Tuhan sudah rancangkan itu, saudara sudah tidak ada waktu atau hati pikiran untuk semua untuk saya. Sudah tidak ada ruang untuk itu. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan kita. Kalau engkau tahu kalau saudara diberkati Tuhan, engkau menjadi lebih kaya. Jangan munculkan banyak keinginanmu. Betul? Tidak usahlah. Harus beli tas yang bermerek berlebihan. Betul? Cukup punya beberapa ya sudah cukup lah. Amin? Betul ya? Tidak perlu lah. Ya, tidak perlu bermewah-mewah. Amin? Ya cukup. Ya, tapi kalau kita tidak dimurnikan, kita dibawa di atas. Waduh, sombong kita. Betul tidak? Wah, kita mau nunjukkan diri kita. Kita ngomong, inilah. Ini kalau bukan Tuhan, ngomongnya untuk Tuhan. Tapi untuk dirinya, betul enggak? Hanya untuk nunjukkan, betul. Betul, enggak perlu lah. Betul? Kasih tahu kanan kiri, enggak perlu bermewah-mewah. Kalau diberkati Tuhan tetap rendah hati ya, cukup aja. Ya, cukup aja. Ya, punya barang tertentu kalau memang bisa ya cukup lah. Betul? Haleluya. Ya, kalau punya berlian ya cukup lah buat anting-antingan, tidak perlu hidung, mulut itu kasih, semua kan tidak perlu saudara. Ya, saya tidak anti saudara kalau punya uang, punya Tuhan beri, ya diberkati, okay, saudara bisa menyenangkan saudara, ya tapi cukup, amin, cukup. Saya tekankan kembali buat saudara tadi yang dan disampaikan juga. Saudara tidak bisa bypass hidup ini ya. Hidup terus langsung di atas. Saudara bisa bypass. Sangat berbahaya bypass. Saudara tahu meteor? Meteor itu bypass. Ada orang kepingin jadi meteor. Melesat, nyalanya sebentar. Habis gitu jatuh dia. Hilang. Betul? Kita tidak mau seperti itu. Makanya proses Tuhan menempatkan kita sampai di atas. Di atas saudara tetap bersinar sampai selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. Amin. Banyak orang ditolong buat saudara. Banyak orang diberkati melalui saudara. Uang saudara dipakai untuk menolong banyak orang. Betul? Ya. Ya. Saya tidak banyak skill. Saya bukan dikaruniai Tuhan banyak karunia saudara. Ya, saya sadar saya tidak diberi banyak talenta sama Tuhan. Tapi saya tahu ada satu talenta yang Tuhan beri dan saya pertajam sampai hari ini Bapak Ibu. Bukan untuk saya. Ya, dan saya senang bisa memberkati banyak orang dengan talenta itu, saudara. Contoh hari saya ketemu orang duduk di samping saya dan ini sudah sering terjadi. Orang itu tidak kenal saya, ada yang kenal saya. Waktu duduk, saya ajak ngobrol. Dan kemudian saya meramal dia. Dia ngomong saya diramal. Saya diterawang katanya. Enggak, karena itu pengetahuan. Itu skill. Saya ngomong tentang dia. Dan dia kaget. Kok Bapak tahu? Saya bukan sakti.
Itulah skill, betul? Yang terus diasah karena pengetahuan. Satu hari, waktu saya ngomong tentang dia, kemudian dia ngomong sama sebelahnya, kalau kamu mau tahu tentang diri kamu, duduk di sebelahnya Pak Hartono. Katanya begitu. Nggak, saya bukan peramal, bukan. Tapi karena ilmu yang saya pelajari, saya asah sampai hari ini. Betul ya? Jadi ayo, Bapak Ibu yang punya talenta banyak, asah. Saudara yang pintar kue, jangan berhenti, saudara. Betul, asah, betul, benar. Kemarin ada satu ibu yang hubungi istri saya, dia kenal banget lah sama istri saya. Dia punya kemampuan memasak yang luar biasa. Di satu daerah, dia itu buka restoran dan terkenal banget. Tapi selama bertahun-tahun ini dia vakum. Sama sekali vakum. Kemudian dia ngebel istri saya kemarin. Dia tanya, Linda, mau buat ini lagi. Di satu daerah saya mau buka ya tempat usaha lagi. Bagaimana menurut Linda? Istri saya ngomong, bagus, go. Ayo, kenapa? Karena istri saya lihat ini memang talentanya di situ. Sudah. Dia kalau masak itu, aduh sudahlah. Ya cuman jangan dicontohkan saya tidak akan pernah gemuk dikasih makanan apapun, banyak apapun, betul. Tapi memang makanannya enak, saudara. Go. Ada banyak orang merasa nyaman dan merasa, ya udahlah. Jangan. Kalau ada waktu, ada kesempatan, terus dikembangkan. Amin. Suami-suami kalau istrimu punya talenta apapun, dorong, betul? Istri-istri kalau suamimu punya talenta apapun, dorong. Jangan dihambat. Anak-anak kita, jangan dihambat. Haleluya. Ayo, benar saudara, ayo. Ada orang tua tanya kepada saya, Pak, saya mau sih anak saya menjadi A, menjadi seperti ini. Tapi anak ini tidak punya potensi di situ. Ya jangan dipaksa. Saya ngomong, itu kamu kan mau nyenangkan kamu aja, harga diri orang tua aja, betul enggak? Tapi nyiksa anak kamu, betul enggak? Nah, ayo. Kita mau belajar bersama-sama, tapi saya mempercayai tadi sudah saya sampaikan, semua hamba-hamba Tuhan di Alkitab, dia akan, setelah dia melalui proses panjang atau pendek, pasti dia menempati posisi di mana di sana dia bisa jadi berkat bagi orang di situ. Amin. Itu tujuan Tuhan, bukan untuk kita. Ya, bukan untuk kepopuleran kita, bukan untuk nama kita. No. Ya, tapi untuk bagaimana semua sifat Tuhan, hati Tuhan itu bisa dikerjakan melalui kehidupan saudara. Ya, banyak orang-orang disentuh, banyak orang-orang diberkati. Luar biasa saudara. Katakan amin. Ini doa saya dan saya terus berdoa supaya saudara, anak-anak saudara Tuhan bawa kepada tempat di mana memang harus ada kita di sana. Dan jangan pernah meremehkan Tuhan. Tadi lagu sudah jelas, nothing is impossible. Amin. Jangan pernah kecilkan Tuhan. Dia sanggup membawa kita di tempat tinggi. Amin. Dia sanggup. Meskipun engkau tidak punya peluru apapun, dia sanggup. Ya, dia sanggup. Kalau Tuhan sudah buka pintu, kata firman, dia tidak bisa. Siapapun bisa menutupnya, saudara. Haleluya. Thank you ya. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangis, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa.
Beberapa minggu yang lalu saudara tahu Pak Kim kan grab mobil ya. Setiap hari dia pergi keliling kota Jakarta. Jadi kalau mau tanya jalan, tanya Pak Kim. Dia happy, dia cerita ya. Tiap hari dia keluar. 2 minggu yang lalu mungkin setelah selesai dari semua pelayanan dan dia pulang. Kalau tidak salah setelah ngantar saya Bapak ya. Dia istirahat di rumah dan mobil ditaruh depan rumah. Biasanya mobil ditaruh di anaknya Renhan. Ya, tapi waktu itu dia taruh mobilnya di depan rumahnya dan dia mau istirahat. Dan dia istirahat sepanjang malam. Pagi mungkin mau bekerja. Dia kaget karena 2 spion mobilnya dicuri orang. Dua-duanya. Ya otomatis dia tidak mungkin bekerja kan, betul ya? Otomatis. Masa dia nge-grab tanpa 2 spion? Ya. Dan kira-kira dia tanya, diurus asuransinya, kira-kira hampir 6 hari, 7 hari baru bisa selesai. Berarti seminggu itu Pak Kim tidak dapat penghasilan, betul ya? Otomatis kan dia harus diam di rumah, nemenin istri, siram bunga. Ya dia cerita sempat stres juga sih Pak katanya. Ya biasanya di jalan, dia kan anak jalanan saudara. Dia harus di rumah, tapi lebih dari itu kan dia berkurang dari sisi pendapatan dan semuanya. Minggu itu dia datang ke tempat ini. Dia masih melayani anak kecil dan anak Rocky main gitar, saudara. Itu pemurnian, amin. Itu pemurnian. Saudara mungkin pikir buat kita, enggak apa-apa. Itu buat saudara enggak apa-apa. Saudara, mudah-mudah hal-hal kecil Tuhan bisa murnikan hal-hal begitu, betul? Hanya untuk membuktikan makin murni iman kita, amin. Itu ya. Ya. Jadi ayo enjoy, nikmati, tetap melayani, tetap setia sama Tuhan, tetap bersuka cita apapun yang Tuhan izinkan buat kita. Murnikan apa? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Tinggal-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari angkat tinggi roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau sumber kemampuan, Kau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kasih karunia buat kami. Bahkan bagi seluruh umat-Mu yang hari ini mungkin mengalami kelelahan, rasa capek. Karena proses demi proses, pemurnian demi pemurnian Tuhan kerjakan. Tuhan limpahkan dengan kasih karunia-Mu. Melewati semuanya, kami muncul semuanya seperti emas yang murni, ya Tuhan. Tuhan kami percaya di dalam tubuh-Mu ada kekuatan yang baru. Waktu kami memakannya, biar kekuatan Tuhan itu turun atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan.
Mari angkat cawan anggur. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Anak-anak muda, belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan andalkan kemampuan, kekuatan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, apapun itu. Tuhan, Kau mendengar kami. Tuhan, Kau mendengar semua cerita, seruan kami umat-Mu. Tuhan, Kau mendengar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Oh Tuhan, yes Lord, thank you. Oh Tuhan, Tuhan, kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Jiwa yang terluka Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Masing-masing saudara beri ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dari dalam hatimu Tuhan, terima kasih. Bawa syukurmu, bawa syukurmu. Bawa syukurmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, thank you. Terima kasih
atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Raja kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu. Kami persembahkan seluruh hidup kami, biar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Buka tingkap langitmu ya Tuhan, curahkan segala berkat rohani dalam surga, dilimpahkan atas kehidupan umatmu. Dalam rumah tangga mereka terus karuniakan kerukunan ya Tuhan. Tuhan berkati yang diusahakan, dikerjakan, studi anak-anak kami, berkati dengan hikmat-mu, dari kelimpahan-mu ya Tuhan. Tuhan percayakan terus tanggung jawab demi tanggung jawab, kepercayaan demi kepercayaan yang datang daripada Tuhan. Kiranya berkat bangsa-bangsa dipercayakan bagi umat-mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati kesehatan umat-mu ya Tuhan. Diberkati dengan berkat kerajaan-mu atas hidup umat-mu. Biar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh-mu menjagai hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday.